Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ditreskrimsus Polda Jambi berhasil membongkar aksi penipuan berkedok investasi dengan menggunakan aplikasi Share Result jaringan Malaysia. Terkait dengan hal ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menghimbau konsumen atau nasabah agar lebih mewaspadai investasi yang menjanjikan keuntungan yang besar, terlebih di tengah pandemi seperti saat ini. Pemuda berinisial RJ asal Jember, Jawa Timur ini diringkus anggota Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Jambi karena menjadi koordinator investasi bodong. Polisi berhasil meringkus pelaku di rumahnya setelah adanya laporan dari sejumlah korban terkait investasi bodong jaringan negeri jiran Malaysia. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebanyak hampir 40 juta rupiah yang diduga merupakan hasil investasi bodong. Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Sigit Dani Setiono mengatakan, dalam aksinya pelaku berperan membuka rekening untuk menampung uang calon korban yang akan berinvestasi secara online. Dari hasil penyelidikan tercatat sebanyak 385 orang menjadi korban. Sementara hingga saat ini polisi masih memburu pelaku lainnya. Kini pelaku terjerat pasal berlapis, salah satunya tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Peran dari tersangka R ini adalah menjadi perantara awal pembuka rekening-rekening yang ada di Indonesia, di salah satu bank yang ada di Indonesia, yang akan digunakan sebagai penampung dari modal atau aliran dana yang dimasukkan atau ditransfer oleh para peserta search result ini. Seperti kita ketahui bahwa search result ini merupakan kegiatan money game. Money game itu merupakan skema ponzi, skema permainan uang. Kasus penipuan investasi sudah ribuan kali terjadi di negeri ini. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengimbau konsumen atau nasabah untuk mewaspadai investasi yang menjanjikan keuntungan yang besar, terlebih di tengah pandemi saat ini. Masyarakat wajib mengetahui aturan investasi yang benar dan latar belakang perusahaan sebelum berinvestasi. Untuk modus-modus yang seperti ini tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa diminimalkan atau diminimalis pengaduannya. Atau kemudian lebih kepada bagaimana pengawasannya yang harus lebih ketat. Apalagi sekarang ini adalah zaman media sosial, zaman digital. Orang dengan mudah tergiur dengan tadi gaya hidup orang. Kemudian keuntungan yang sesaat tadi disampaikannya. Yang perlu diperhatikan juga masyarakat adalah literasi. Literasi investasi yang benar itu adalah yang seperti apa. Nah, ini yang perlu sebelum ikut serta di dalam join berinvestasi, itu juga harus dilihat apakah mereka ini memang benar-benar perusahaan yang mereka melakukan suatu kerja keras, bukan hanya menanam menanam uang kemudian mendapatkan suatu return yang tidak wajar. Diketahui sejumlah ciri yang harus diwaspadai masyarakat terkait investasi bodong ini, diantaranya mendapatkan hasil dengan waktu singkat hingga sistem pengelolaan investasi yang tidak dijelaskan. Tim Liputan Metro TV.